Yang saya rasakan saat ini, negara belum hadir. Oh, Ya, pada saat terjadi banjir, malah saya lebih banyak melihat kayak Demokrat, institusi partainya, kami mengumpulkan namanya donasi dari pengurus untuk memberikan sumbangsi kepada korban bencana. iya, kan korban bencana. Nah, dari pemerintah saya lihat belum ada. Pemerintah malah terlambat. Malah terlambat. Semestinya kan dinas sosial sesuai dengan fungsinya. Apa kondisi, apalagi di bulan Ramadan, Kang. Saya kemarin sangat miris ngelihat di bulan Ramadan tengah malam jam 2 ini sampai ke ini ya, apa namanya ini? Di atas pusar. Di atas pusar lah banjir, sementara mereka nggak bisa kemana-mana, ada di tempat pengungsi penampungan, nggak bisa masak karena nggak ada. Berarti kan kita harusnya dinas sosial hadir untuk memberikan buat santapan sahur ini dalam jangka. Tapi kejadian PHK ini sudah bertahun-tahun. Saya karena pelaku di dunia usaha juga sejak tol Jawa ini jadi apa namanya terintegrasi, ya kan disitulah mulai banyaknya berpindah perusahaan-perusahaan khususnya padat karya yang ada ke Jawa Tengah. Nah, kita nggak menyalahi pengusahanya, Kang. Karena bagaimana ini tidak terjadi, ya menurut saya pemerintah dalam hal ini karena saya adalah wakil daripada masyarakat Banten, pemerintah Provinsi Banten perlu membuat sebuah satgas. Satgas anti umpamanya anti PHK. Ini betul-betul dijalankan dengan fungsinya. Jangan sampai sekolah-sekolah unggulan ini hanya dihuni oleh anak-anak pejabat karena sebuah rekomendasi, gitu loh, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Ahmad Fauzi dari Banten News. Kali ini kita akan podcast lagi bersama Wakil Rakyat dan ketemu lagi dengan anggota Dewan Bapak Taufik Ar-Rahman. Gimana kabarnya Pak Taufik sekarang? Alhamdulillah sehat, Kang Gede. Wih, puasa juga tetap ya, masih semangat aja, masih berkegiatan. Baru kan pulang ziarah katanya. Bagian daripada ibadah. Baru pulang ziarah katanya. Iya, alhamdulillah baru setengah bulan lah kemarin habis dengan keluarga berangkat umroh, kan. Oh, tapi puasa sudah di sini atau sempat? Puasa sudah di sini. Pas tanggal 15 Februari. Oh, 15. Ya, 15 Februari berpulang. Nah, ngomongin puasa Pak Haji, ada kenangan, nostalgia atau tradisi dulu masa kecil sampai yang sekarang puasa, apa sih yang dikenang gitu? Misalkan kalau saya waktu kecil tuh dulu kalau bulan puasa maghrib itu ngumpul di masjid, ribut di masjid kayak gitu, terawih, sebutnya teribuh rame kayak gitu. Nah kalau Pak Haji gimana tuh? Dulu masa kecil di kampung, di Penukal, dengan ketika sekarang sudah jadi wakil rakyat, ketemunya dengan konstituen seperti apa Pak Haji? Ya. Jadi hal yang tak pernah terlupakan, saya dulu punya uak haji, kan gini. Jadi uak saya ini memang sudah haji beberapa kali, jadi dia menantang kami nih, yang anak-anak kecil, kalau puasanya full, saya kasih sekian. Persenan ngomongnya kalau dulu ngomong persenan. Persenan yang cuma dapat setengah, tentunya cuma dapat setengah. Nah, jadi kami dulu dituntut keluarga besar nih untuk berlomba-lomba menunaikan ibadah puasa dengan harapan dulu persennya lebih banyak, gitu lah, Kang. Tapi saya lihat ini hal yang sangat positif. Ya, mendidik. Setelah kita dewasa, ini sebuah didikan yang sangat bagus, sehingga kalau kita terbiasa puasa dari kecil, sehingga sampai sekarang pun kita sudah biasa. Gitu. Kalau makanan Pak Haji ada nggak Pak Haji? Waktu masa kecil yang sampai sekarang masih kayak ini kangen banget nih makanan masa kecil yang dulu di Penukal, di Banten nggak ada nih. Ada nggak makanan? Kalau saya kan di kampung, misalkan saya tuh kangen banget sama soto teh mea tuh, nggak ada. Nah, kalau Pak Haji ada nggak makanan? Saya kangen banget nih dulu masa kecil makanan buka puasa yang cuma ada puasa nih. Iya. Kebetulan kan kalau di kampung saya dulu, kita ketemu ayam atau daging itu cuma setahun sekali. Pas mau Lebaran. Jadi lebih banyak makanan sehari-hari lauk kita itu dari ikan. Karena ikan kan ada sungai yang sempat pada saat kita podcast sebelumnya ada sungai Penukal. Nah,
setiap kali kita makan tuh selalu dengan Ikan. sehingga sampai sekarang pun makanan masa kecil itu di sini saya itu jarang Kang makan daging Oke. atau makan ayam di rumah itu jarang. Saya lebih banyak itu beli Ikan. ikannya tentu ikan tawar. Seperti sekarang ini kalau di sini kan nggak ada, di sana kan ada ikan baung nih. Di sini paling ikan patin, Ikan patin gantinya. paling. Terus ikan nila, Emas. mujair, emas, paling seperti itu. Jadi sampai sekarang tuh makanannya tetap di ikan Kang. Itu dari sisi mau. Kemudian apa ya? Karena susah dulu. Jadi memang nggak banyak makanan yang sering kita cicipi. Saya ingat sekali dulu masih kecil itu telur satu aja Berbagi. bisa empat orang nih Kang. Ya. Telur satu bisa 4 orang nih yang apa? Yang ini saya, adik-adik, kata ibu dari. Itu pun kita sengaja nih makannya dikit-dikit biar nanti turun keluar dari rumah. Teman-teman ngeliat, oh kita habis makan enak. Karena buat kampung saya zaman saya masih kecil dulu makan telur itu udah seperti makanan mewah gitu loh kan. Pak Haji, kalau sekarang kan Pak Haji udah posisi beda dengan setahun yang lalu. Sekarang sudah jadi wakil rakyat, anggota dewan. Mungkin sebelum jadi anggota dewan mungkin masih buka puasa dengan keluarga. Sekarang kan lebih sibuk nih karena harus konstituen segala macam. Gimana nih Pak Haji kesibukannya kalau sekarang? Jadi kalau sebelum menjadi dewan, memang kesibukan itu lebih banyak buka bersama dengan keluarga dan klien. Karena basic saya kan pengusaha Kak. Tetapi sekarang sejak jadi wakil rakyat, dan kebetulan komitmen saya kan saya udah bilang ke keluarga, kalau saya jadi wakil rakyat, 50% waktu saya akan saya hibahkan buat masyarakat. Jadi di momentum, sebetulnya bukan tahun ini saja, sebelum dilantik pun 2 tahun yang lalu kita sudah sering turun di tengah-tengah masyarakat dan momentum apa namanya Ramadan ini untuk kita terus jalin silaturahmi, entah itu sholat tarawih, kemudian kita buka bersama dengan teman-teman. Itulah sekarang ini kesibukannya. Nah, di awal Ramadan ini juga mungkin Pak Haji akan semakin sibuk, apalagi di Dapil Tangerang kemarin peristiwa, karena ada peristiwa banjir nih Pak Haji. Konstituen Pak Haji di Pasar Kemis, kemudian lagi awal puasa, kemudian ada banjir. Nah, pasti Pak Haji turun dong ke masyarakat. Nah, kalau Pak Haji selain ya itu udah kewajiban turun membantu masyarakat itu, apa tanggapan Pak Haji dengan peristiwa banjir ini? Karena ini kan kayak apa ya, kayak rutinitas tiap hujan banjir, banjir. Mungkin ada tanggapan dari Pak Haji atau harapan Pak Haji ke pemerintah, daerah, pusat, seperti apa supaya ini tidak terjadi langganan? Yang pertama memang apa yang saya rasakan, khususnya di wilayah dapil saya, dapil Pasar Kemis, Selatan, ini memang tiap tahun itu langganan banjir. Dan kami alhamdulillah dari Partai Demokrat selalu memberikan kontribusi pada saat terjadinya banjir. Tapi kan sebenarnya bukan itu Kang yang diharapkan oleh masyarakat. Bagaimana supaya banjir ini tidak tahun depan lagi atau bulan depan tidak terjadi lagi. Nah, ini kan perlu sebuah kajian khusus oleh pemerintah. Dalam hal ini harus ada sinergi antara pemerintah kabupaten, kota, pemerintah provinsi Banten. Kenapa kabupaten kota? Karena ada salah satu tempat apa namanya danau ya, saluran air itu ada perbatasan antara kota dan kabupaten. Berarti ini kan harusnya bupati dan wali kota Tangerang mesti duduk bersama bareng-bareng. Kemudian juga kalau memang takutnya ada ego sektoral sebenarnya ya harus Pemprov yang memediasi atau menengahi atau yang menengahi ini atau sama-sama mereka bersinergi. Nah, selain daripada kewenangan kabupaten kota juga ada kewenangan pusat, provinsi dan pusat. Nah, ini harus nggak bisa diselesaikan oleh parsial kan, tidak bisa diselesaikan hanya oleh kabupaten, oleh kota atau provinsi. Jadi semuanya harus bersinergi. Karena saya lihat yang harus dibenahi mulai dari hulu sampai hilir. Supaya ini nggak terjadi kalau di parsial. Contoh di daerah Pasar Kemis ada daerah A. Di sini kita bereskan. Di sana betul di sini selesai, tapi nanti di tempat yang lain lebih besar. Lebih besar. Nah, ini harus harus segera diatasi dan butuh sinergitas baik tadi yang sebelah dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Ini dalam hal bagaimana supaya banjir ini tidak terulang kembali untuk di tahun depan. Kemudian yang kedua, saat ini yang sudah berjalan.
Saya juga berharap dalam hal ini sebenarnya mitra kerja saya kan. Karena saya ini kan di Komisi 5, salah satu mitra kerja saya itu adalah Badan Penanggulangan Bencana, kemudian Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Yang saya rasakan saat ini, negara belum hadir. Ya, pada saat terjadi banjir, malah saya lebih banyak melihat kayak Demokrat, institusi partainya, kami mengumpulkan donasi dari pengurus untuk memberikan sumbangsi kepada korban bencana. Ya kan, korban bencana. Nah, dari pemerintah saya lihat belum ada. Pemerintah malah terlambat. Semestinya kan dinas sosial sesuai dengan fungsinya. Apa kondisi, apalagi di bulan Ramadan, Kang. Saya kemarin sangat miris ngelihat di bulan Ramadan tengah malam jam 2 ini sampai ke ini ya, apa namanya ini? Di atas pusar. Di atas pusar lah banjir, sementara mereka nggak bisa kemana-mana, ada di tempat pengungsi, penampungan, nggak bisa masak karena nggak ada. Berarti kan kita harusnya dinas sosial hadir untuk memberikan buat santapan sahur ini dalam jangka pendek. Kemudian namanya banjir itu kan pasti banyak berbagai macam penyakit. Nah, ini kan tugasnya dinas sosial baik kabupaten maupun kota hadir, cek dong, ya kan, kemudian disiapin obatnya. Nah, BPBD ini harusnya yang hadir lebih awal. Begitu terjadi banjir kan dia harus evakuasi nih warga. Jangan sampai ini malah yang saya perhatikan lebih banyak masyarakat sipil, relawan, organisasi yang datang ke sana. Nah, ini perlu sebuah masukan saya sebagai wakil masyarakat Banten di Komisi 5 untuk mitra saya, coba hal ini dimanapun ada kejadiannya banjir atau bencana di wilayah Provinsi Banten, ini harus cepat tanggap. Kalau bahasa sekarang mah harus gercep. Harus gercep. Masa kalah dengan relawannya nggak punya. Relawan nggak punya gaji loh. Mereka nggak punya anggaran. Mereka itu patungan, donasi dari mana-mana. Lah pemerintah daerah kan sudah ada anggaran. Ada anggaran. Kita anggarkan kan itu. Tapi ini kan ada nggak satu kemauan. Nah Pak Haji, menarik bahwa secara jangka pendek bahwa betul harus diberi bantuan, tapi jangka panjang itu supaya warga itu tidak lagi mengulangi rutinitas itu. Bencana ini bukan kayak makan, kayak minum obat yang harus betul. Nah, apa rencana Pak Haji dari komisi misalkan dengan Pemprov, apa yang harus dilakukan? Apa misalkan dengan manggil semua institusi duduk bersama pemerintah kabupaten kota, seperti apa Pak Haji? Nah, kebetulan Kang, kalau saya tadi lebih fokus ke penanganan dalam jangka pendek, karena kan sesuai dengan tupoksi saya di mitra Komisi 5. Untuk bagaimana supaya banjir ini tidak terjadi, itu kan adalah kewenangan teman-teman di Komisi 4. Mungkin nanti saya akan sampaikan ke teman-teman fraksi yang ada di Komisi 4 untuk bekerja sama, bersinergi dengan pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi, supaya segera mengatasi, ngambil langkah-langkah supaya banjir ini tidak terulang kembali. Itu Kang yang bisa dilakukan. Nah, soalnya saya bukan eksekutor. Kalau eksekutor langsung dikerukin juga. Ini kan hanya bentuknya masukan. Betul. Kepada kepada Pemprov atau pemerintah kabupaten kota untuk segera membuat kajian-kajian, membuat analisa-analisa. Ini harus segera diselesaikan, nggak bisa dengan parsial, tetapi secara menyeluruh. Tentunya tadi bukan hanya kewenangan pemerintah kabupaten kota, kemudian juga ada kewenangan provinsi dan pusat. Nah, selain dengan Dinsos, Dinkes, Komisi 5 juga menangani bidang tenaga kerja. Dan lagi-lagi awal puasa ini kayaknya tiba-tiba saya juga kaget, Pak. Awal puasa berita muncul 2 pabrik sepatu di Tangerang lagi. Di Tangerang harus PHK. Kalau nggak salah sekitar 3.600, sementara pemerintah sekarang lagi mendorong menciptakan lapangan kerja, kemudian Pak Gubernur juga mendorong Banten maju sejahtera supaya kayak gitu. Nah, sementara ini kita berharap awal pemimpinan Pak Gubernur udah ada PHK. Nah, apa tanggapan Pak Taufik nih menyikapi ini? Ya, ini juga tadi lagi-lagi sangat miris ngeliat Banten ya. Kita baru keluar dari angka pengangguran
nomor 1 baru ke nomor Dua. 2. Harapan saya tadinya kita udah di luar 10 Besar. besar. Kemudian saya punya keyakinan dengan Pak Gubernur baru, Pak Andra Soni. Beliau kan punya visi dan misi itu Banten maju, adil merata, Tanpa korupsi, tidak korupsi. ya kan? Nah, tapi ini kan masih baru Sebulan lah. kan belum sampai sebulan kan, belum sampai sebulan. Tapi kejadian PHK ini sudah bertahun-tahun. Saya karena pelaku di dunia usaha juga, sejak tol Jawa ini jadi terintegrasi, ya kan disitulah mulai banyaknya berpindah perusahaan-perusahaan khususnya padat karya yang ada ke Jawa Tengah. Nah, kita nggak menyalahi pengusahanya, Kang. Karena memang namanya pengusaha kan pasti dia menekan cost minimal mungkin. Di Jawa Tengah itu secara keseluruhan UMK-nya itu rata-rata di angka 2,2 sampai 2,5. UMP-nya itu kan 2,1 UMP Provinsi Jawa Tengah. Sementara kita di Banten itu rata-rata UMK-nya itu 4,5 sampai 5 juta saat ini. Nah, berarti kan ada selisih lebih kurang 50% 2 kali lipat ya untuk cost biaya produksi. Nah, kita bicara analisa kalau perusahaan padat karya seperti sepatu, tekstil, garment. Mereka kalau punya karyawan 10.000 saja, dengan bisa efisiensi satu orang 2.500.000, berarti per bulan sudah 25 miliar Kak Gede. Kali setahun sudah berapa miliar. Nah, jadi kita nggak salahkan mereka pindah. Sekarang ini kan ke Pati, ke Jepara, Brebes, Tegal, dan wilayah sekitar sana. Nah, tetapi apa yang mesti dilakukan, yang harus dicegah? Bagusnya sebuah daerah itu kan masuk sebuah investasi, memang itu bagus, supaya daerah itu bisa berkembang. Tetapi persoalannya kalau investasi itu masuk perpindahan dari provinsi yang lain ke provinsi yang baru, ini nggak bagus. Betul di sini. Tumbuh di sana mati. Ekonominya, tapi di satu sisi jadi ditinggalkan. Jadi turun pertumbuhan ekonominya. Nah, bagaimana ini tidak terjadi? Ya menurut saya pemerintah dalam hal ini karena saya adalah wakil daripada masyarakat Banten, pemerintah Provinsi Banten perlu membuat membuat sebuah satgas. Satgas anti umpamanya anti PHK. Oke. Karena kalau Satgas ini ada, pertama mereka akan lakukan audit. Benar nggak sih alasan perusahaan PHK ini kan biasanya rugi nih, Kang Gede. Kedua, order yang turun. Betul nggak? Tetapi saya nggak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadisnaker kita kemarin, Pak Seto, bahwa PHK yang dilakukan oleh PT Victory Cinglu dan PT Adis ini akibat turunnya order. Tetapi faktanya di lapangan bukan itu, Kang. Yang terjadi adalah mereka sudah menyiapkan dulu perusahaan yang ada di wilayah Jawa Tengah. Ini sudah berjalan udah 2-3 tahun yang lalu. Termasuk Nikommas ini. Ya, Nikommas sudah dulu kan 60 sampai 70 ribu, Kang, karyawannya. Tetapi mereka sekarang sudah persiapkan di daerah Jawa Tengah. Ini udah pelan-pelan nih. Pelan-pelan dikurangi. Ini juga yang dilakukan oleh Cinglu dan PT Adis. Nah, sebelum ini terlambat, saran saya pemerintah segera hadir supaya gelombang PHK ini tidak terjadi. Tidak mudah, tidak gampang. Itu langkah pertama. Langkah kedua, Kang Kiding, sekarang kan Jawa Timur, Jawa Barat, untuk Pulau Jawa lah saya bicara. Kita kan ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten. DKI Jakarta UMK-nya sudah 5 juta. Banten ada yang 5, ada yang 4. Paling kecil 3. Jawa Barat juga sama. Kemudian Jawa Timur juga sama. Tidak jauh beda dengan Banten. Lah kok jomblang sekali di Jawa Tengah, daerah Pulau Jawa yang menurut saya KHL, kebutuhan hidup layak, itu tidak jauh berbeda dengan Banten masyarakatnya. Kira-kira, Kang, harga ikan di Jawa Tengah dengan Banten sama nggak? Harus sama. Harga rokok sama nggak? Sama. Lah kenapa UMK mereka bisa hanya separuh UMK
Banten atau UMK dari kepulauan provinsi yang lain. Nah ini berarti kan kewenangan pusat. Ini harus duduk bareng antara Menteri Tenaga Kerja, ya kan, atau bila perlu dengan Pak Presiden atau Menteri Investasi, supaya jangan sampai Terlalu jauh sampai 50% kayak gitu. buka investasi gara-gara UMK di Jawa Tengah murah, sehingga Banten lah yang selalu dikorbankan Pada migrasi. pada apa kalau zaman saya dulu kan perpindahan dari desa ke kota itu apa namanya kan? Migrasi urban. Urbanisasi. Nah, kalau dari perpindahan pengusaha dari satu provinsi ke provinsi lain apa tuh istilahnya tuh? Exodus. Exodus ya. Anak gadget kabur aja dulu. Ini makanya kemarin saya statement dan ya bagaimana kita mengurangi pengangguran. Betul. Semestinya apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Gubernur kita yang baru, beliau kan visinya cukup jelas nih, akan mengintervensi beberapa perusahaan supaya lebih mengutamakan masyarakat yang ber-KTP Banten untuk bisa diterima bekerja, akan membangun balai latihan kerja. Nah ini kan belum jalan, beliau juga berlantik. Kok ini belum terjadi, tapi yang sudah kerja malah berkurang. Jadi maksud saya, bagaimana mempertahankan yang sudah ada, betul nggak Kang? Baru nanti membangun yang baru. Nah, tadi kan menarik bahwa gelombang PHK ini bukan yang pertama sebetulnya. Ya. Karena di Kompas juga sedikit demi sedikit berkurang segala macam. Saya sempat ngobrol dengan beberapa narasumber, misalkan di warga di Kabupaten Serang, udah masuk kerjanya susah, udah masuk kerja juga rentang di PHK. Ini dua kali pukulannya ini. Nah, seperti apa nih? Kan mungkin Pak Taufik juga tidak menutup mata untuk wilayah Kabupaten Serang banyak sekali istilah calo tenaga kerja segala macam. Ada HRD di luar perusahaan seperti itu. Nah, seperti apa? Ini yang harus disikapi juga. Ya itu sih mungkin ya memang ini sebuah oknum Kak ya. Sebuah oknum ini memang harus. Makanya dengan adanya Satgas itu salah satunya kan bisa mencegah hal-hal seperti itu tidak terjadi. Jadi Satgas ini nanti banyak fungsinya. Buat saya nggak ada masalah pemerintah mengeluarkan sebuah anggaran, tapi jelas sih Satgas ini dikhususkan tadi bagaimana supaya investasi tidak keluar dari Banten. Bagaimana tadi salah satunya perusahaan yang menerima calon pekerja itu harus 70% ber-KTP Banten. Ini salah satu Satgas nih yang akan monitor yang ada di Banten. Termasuk tadi bagaimana menghilangkan percaloan. Dan Satgas ini harus lintas bukan hanya Pemprov, mungkin APH juga harus masuk di situ. Karena untuk menangkap yang calo-calo itu juga tidak bisa. Semacam kalau di pusat itu KPK kali ya. Jadi sebuah lembaga independen yang dibentuk, di situ ada dari Dinas Tenaga Kerjanya, ada perwakilan dari APH, dari Serikat Buruh, dari tokoh masyarakat, mereka lah yang kemudian dari yang ahli ekonomi juga harus ada. Ini kan cuma sekedar saran kan. Nah Pak Taufik, itu realitas bahwa ini PHK. Kemudian tadi sempat disinggung bahwa Pak Gubernur punya visi di antara Banten Maju. Nah, melihat ke depan kira-kira nih pertumbuhan ekonomi, investasi di Banten, ada rasa optimis tidak? Misalkan kawasan-kawasan ekonomi di Banten ini akan bakal didatangi investor segala macam, sementara persaingannya dengan Jawa Tengah yang lebih murah ini dan kawasannya lebih luas, dekat dengan pelabuhan segala macam, seperti apa? Ya, saya rasa kita tetap harus optimis. Dengan Pak Gubernur yang baru ini. Saya kan melihat dari visi misi beliau itu salah satunya kan akan mendatangkan beberapa investor untuk masuk kembali. Tapi tadi jangan lupa, jangan sampai kita terlena hanya untuk mendatangkan investor baru atau menciptakan lapangan-lapangan kerja yang baru, tetapi yang sudah ada malah kabur dari wilayah kita. Nah, tadi lagi-lagi tadi hambatan kita, kalau Jawa Tengah ini UMK-nya masih jauh rendah di bawah kita, ini menjadi sebuah ancaman buat Banten persaingannya. Itu satu. Kedua, atau kalau memang UMK-nya tetap seperti itu, tapi buatkan sebuah regulasi untuk memindahkan perusahaan dari
provinsi ke wilayah yang lain itu tidak mudah. Kemudian mereka nggak asal main PHK, harus ada audit dengan jelas. Gitu loh, Kang. Tetap optimis, Kang. Harus. Optimis kita Banten maju, adil, merata, dan tidak korupsi. Dan tidak korupsi. Tadi menarik misalkan bahwa optimis itu harus. Kalau nggak optimis sedang selesai aja hidup ini. Nah, ini kan korban PHK sudah terjadi, Pak. Secara jangka pendek, apa yang harus dilakukan Pemprov? Ini kan 3.000 pegawai itu kan mereka juga punya keluarga segala macam. Ini menjelang puasa, menjelang Lebaran, lagi puasa. Kebutuhan pasti sangat besar. Apa yang harus dilakukan Pemprov terutama pada korban-korban PHK ini secara jangka pendek, kemudian di jangka panjang apa yang harus dilakukan pada korban-korban PHK ini? Ya. Jangka pendek tentunya dipastikan hak-hak mereka. Kan namanya sebuah tenaga kerja itu kan ada hak-hak yang didapatkan pada saat mereka dikeluarkan oleh perusahaan itu, tentunya hak pesangon dan hak yang lainnya. Nah, ini harus dipastikan benar-benar mereka menerima. Kedua, kemarin kan saya juga cukup senang ada statement Pak Gubernur bahwa akan memberikan insentif kepada teman-teman kita yang kena dampak korban PHK. Nah, bentuk insentifnya seperti apa saya juga belum, ini kan baru disampaikan oleh Pak Gub. Ya tentunya kita sebagai mitra kerja Provinsi Banten dari Komisi 5 akan mendukung itu, dan itu hal yang sangat positif dalam rangka menanggulangi persoalan jangka pendek. Dan karena ini cukup banyak, selain insentif tadi, ya saya berharap ada jalan keluar mereka. Apabila ini PHK di perusahaan A, ya kan, nah bagaimana kalau bisa mereka bisa bekerja di tempat yang lain. Yang lain yang sejenis. Kalau yang sejenis kayaknya sudah sulit. Karena kita sudah sekian persen sudah pindah ke Jawa Tengah. PWI sudah tutup, Pretren sudah tutup. PWI tadi kan puluhan ribu. Pretren 20 ribuan. Panarup yang di sini Egel juga sudah tutup. Cinglu yang di Pasar Kemis, bukan Victory. Yang Cinglu yang di Walet juga sudah tutup. Karena kebetulan saya ini sebelum jadi dewan memang memantau perkembangan industri. Mungkin hanya Nikomas yang masih agak Nikomas dari 70.000 sisa 30. Iya, yang masih bersisa. Masih separuh. Jadi kalau untuk yang sejenis sudah nggak tahu kalau nanti pemerintah dengan membuat sebuah regulasi, akhirnya investor para perusahaan-perusahaan padat karya ini bisa kembali lagi ke Provinsi Banten. Mudah-mudahan, Kang. Hidup harus tetap optimis walaupun. Iya. Ini sebetulnya tentang tenaga kerja, tentang pengangguran sudah beberapa kali kita kupas, Pak. Tapi yang menarik juga salah satu program Pak Gubernur yang mungkin dalam masa kampanyenya hampir tiap kampanye didengungkan. Kalau di pusat makanan bergizi gratis, Pak Andra dengan Pak Dimyati itu setiap di panggung selalu ngomong sekolah gratis. Ini kan baru setengah bulan, hampir 1 bulan lah Pak Gubernur duduk di pemerintahan, Pak Andra Soni. Pak Taufik melihat seperti apa nih tingkat keseriusan, apa realisasi kira-kira ini betul enggak? Atau bisa enggak? Atau sudah on the track belum nih? Iya. Kebetulan ini menarik, Kang. Kebetulan kan ini salah satu mitra Dinas Pendidikan. Saya Dinas Pendidikan. Dan saya kalau Kang Kiding menonton, teman-teman pemirsa Banten News menonton podcast yang pertama, saya sangat konsen waktu itu 2 persoalan. Persoalan pengangguran dan persoalan pendidikan. Bahkan saya bilang waktu itu, saya menginginkan yang gratis itu bukan hanya sekolah negeri, sekolah swasta pun harus digratiskan. Siapapun gubernurnya yang terpilih. Betul. Kan Kang Gini, waktu itu kita di sini juga, ya kan? Nah, alhamdulillah, alhamdulillah gubernur yang terpilih ini adalah gubernur yang sangat konsen dalam menggratiskan pendidikan sekolah baik negeri maupun swasta. Kalau negeri kan sudah lah di Banten dari 2018. Kemarin kita sudah rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Insya Allah di tahun ini sudah mulai berjalan, Kang Kiding, di tahun ajaran baru besok. Tetapi memang dimulai dari kelas 9 atau 10 tuh. 10 kalau SMA itu 10. Ya, dimulai kelas 10. Ya, sama kayak BG. Dimulai dari kelas 10.
Karena kan program ini kan baru tahun ini. Ya. Takutnya yang kelas 11, 12 kok apa namanya? Ini kan udah program yang tahun lalu, makanya kita mulai dari kelas 10 dan insya Allah itu berjalan tahun ini. Besarannya itu subsidi ke SPP kan, antara 200 sampai 300 ribu, tapi itu belum diputuskan. Kalau tidak salah sih ada klasifikasi untuk wilayah Banten Selatan berapa yang disubsidi, untuk wilayah Banten Utara berapa yang disubsidi, dan kita harus mendukung. Semua elemen ini harus mendukung. Dan ini kan program menurut saya yang sangat bagus dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat. Nah, tapi tentunya kan, saya baca di beberapa media, memang untuk memuaskan semua orang itu nggak bisa. Saya lihat juga masih banyak sekolah-sekolah yang menolak. Tetapi itu kan pasti karena ada kepentingan, kepentingan untuk mereka. Mungkin selama ini mereka sudah nyaman dengan pungutan yang lebih besar pada saat anak mau sekolah itu bayar sekian, karena saya lihat di sekolah itu udah dijadikan ladang bisnis. Ya kita lihat Al-Azhar, kita lihat Islamik. Anak saya itu sekolah di Islamik, nggak apa-apa ya kan, dilihat. Mau masuk saja sudah 20 juta. SPP per bulan itu tingkat SD loh kan. SPP saja sudah 1.100.000 kali sekian ribu sekolah. Itu sama dengan kuliah. Bisnis nggak itu? Itu sama dengan kuliah. Ini kira-kira bisnis nggak? Ya, tapi kenapa saya mau dan para orang tua mau? Memang kualitas daripada sekolahnya kepada siswanya juga cukup baik. Nah, saya sih insya Allah berharap ini berjalan dengan mulus, dengan baik. Tadi itu insya Allah Banten yang hanya sampai kelas SMP, ya kan, dari angka BPS kalau ini berjalan, ya minimal kita 12 tahun, sekolah, 12 tahun lah ya sampai tingkat SMA. Tadi dalam rangka mengurangi angka pengangguran juga kan. Supaya mereka juga tidak hanya mencari kerja, tapi bisa membuka peluangan kerja. Iya, perusahaan juga butuh SDM yang baik, yang handal. Sehingga pemerintah juga nggak bisa asal intervensi kalau sumber daya manusianya tidak siap. Di podcast sebelumnya kita pernah sempat menyinggung salah satu bahwa Pemprov punya sekolah sebetulnya CMBBS yang ada di Banten Boarding School itu. Dan kemarin pas pelantikan Pak Gubernur kembali nyentil nih keberadaan sekolah ini. Dan menurut saya kemarin Pak Gubernur sangat bagus bahwa ini harus dikembalikan ke hitohnya lah, harus untuk warga miskin berprestasi, mencetak generasi. Nah, kalau tanggapan Pak Taufik seperti apa nih keberadaan CMBBS ini? Pemprov sudah punya sekolah, udah bangun sekolahnya. Iya, saya sangat mendukung itu kan. Karena sekarang ini di Pemprov Banten itu kalau saya nggak salah, itu kan baru ada satu SMA CMBBS yang ada di Pandeglang. Sebuah sekolah yang menampung siswa-siswa berprestasi, semacam sekolah unggulan lah ya. Nah, tetapi Pak Gubernur karena mungkin kapasitas di Banten baru ada satu, akan membuat 3 sampai 4 yang dinamakan Sekolah Garuda. Kita tentu sebagai mitra pemerintah itu hal yang baik. Nah, cuman nanti pada saat ini berjalan, ini betul-betul dijalankan dengan fungsinya. Jangan sampai sekolah-sekolah unggulan ini hanya dihuni oleh anak-anak pejabat karena sebuah rekomendasi, gitu loh Kang. Tetapi kalau betul-betul anak-anak yang berprestasi berdasarkan nilai prestasi akademik atau prestasi yang lainnya bisa masuk di SMA unggulan ini, kita sangat sepakat. Ya, Pak Gubernur sempat menyentil bahwa pengen seperti salah satu sekolah unggulan di Indonesia ini yang juga ada di Banten sebetulnya, Insan Cendekia. Ini sangat menarik kayak gitu karena ini jadi sorotan. Tapi kan itu butuh juga bukan hanya bangunan yang bagus, tapi juga guru-gurunya. Tenaga pendidiknya juga harus berkualitas. Nah, seperti apa nih Pak Taufik menyikapi sebagai kualitas gurunya juga
ya mungkin diberi beasiswa supaya guru-guru yang emang berprestasi ini juga dikuliahkan ke perguruan tinggi negeri yang bagus supaya pulang juga menjadi pengajar yang berkualitas. Ini kan sebenarnya ada di kemauan, Hmm. kemauan sebagai apa pemimpin kita. Hmm. Kok sekolah swasta saja Hmm. bisa menciptakan guru-guru yang Berkualitas. berkualitas. Bagaimana caranya? Ya proses rekrutmennya. Oke. Tadi setelah direkrutmen, oke lah kalau untuk jangka panjang tadi dikuliahkan atau mereka kita ikutin Pendidikan kompetisi-kompetisi ya kan. Tetapi yang utama itu awal nggak mungkin dong nunggu mereka selesai Selesai kuliah. ya kan. Nah, kita harus berani karena ini adalah unggulan untuk membayar gaji-gaji guru Berkualitas. yang berkualitas, tentunya harganya agak lumayan mahal. Ya. Pak, semakin menarik tapi tetap kita ada waktu. Mungkin karena ini bulan puasa ada pesan atau tausiah ke Pemprov. Apa ya masukan buat Pemprov terkait tupoksi tentunya sebagai anggota Komisi 5 ataupun sebagai wakil rakyat yang bebas sebetulnya mau ngomong apa saja kepada Pemprov untuk memberikan masukan. Mungkin masukannya pada Pak Taufik untuk Pemprov Banten ke depan supaya lebih baik. Ya, masukannya Pemprov dan Dewan ini kan adalah sebuah sinergitas antara eksekutor dengan Dewan sebagai fungsi budgeting, pengawasan, dan legislasi. Nah, mudah-mudahan ke depan antara eksekutif dan kami di legislatif ini akan terus berkolaborasi tentunya dalam rangka membangun Banten yang lebih maju, adil merata, dan tidak korupsi. Itu saja, Kang. Oke, terima kasih. Kalau tausiah belum jadi ustadz. Terima kasih Pak Taufik waktunya. Ya, sukses sama-sama. selalu, Amin. sehat selalu. Amin. Terima kasih waktunya. Terima kasih Assalamualaikum juga warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman ke Banten News, pemirsa Banten News. Selamat menunaikan ibadah Puasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.